Halo adik-adik, kali ini kita membahas tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Materi kelas 7 bab 2 pertemuan ketiga di kurikulum Merdeka. Oke adik-adik, tentunya kamu pernah ya merobek kertas, atau kamu pernah melihat orang membakar kertas. Nah, mengikuti dua contoh tersebut, mana yang perubahan fisika dan mana perubahan kimia? Yuk kita bahas. Perubahan fisika. Perubahan fisika mempunyai ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama yaitu materi sebelum dan sesudah perubahan adalah sama. Contohnya merobek kertas, di mana kertas yang dirobek tetap menjadi kertas, tidak terbentuk zat lain atau zat baru. Yang berubah hanya bentuknya saja, yaitu menjadi lebih kecil-kecil sobekannya, namun materinya tetap kertas. Contoh lainnya adalah kayu yang dirubah menjadi meja, kursi, dan lemari. Nah, coba temukan contoh-contoh yang lainnya lagi. Tentu adik-adik tahu, bukan? Nah, ciri-ciri perubahan fisika yang kedua yaitu dapat kembali ke bentuk semula atau reversible. Contohnya adalah perubahan wujud zat yang pernah kita pelajari pada video sebelumnya. Nah, misalnya es dapat meleleh menjadi air, dan air tersebut dapat berubah kembali menjadi es apabila kita tempatkan dalam tempat yang dingin seperti freezer ataupun kulkas. Es dan air memiliki sifat yang berbeda, namun zat yang ada di dalam keduanya sama, yaitu H2O atau air. Selain perubahan wujud gas, perubahan fisika juga dapat terjadi ketika kita melarutkan sebuah zat. Contohnya ketika kita melarutkan gula. Nah, hal ini karena larutan gula tersebut masih terdapat air maupun gula. Tidak ada zat lain yang terbentuk. Sifat air masih dapat kita lihat karena masih dapat dituang dari wadah atau ke tempat lainnya. Dan juga sifat gula masih tetap ada karena larutannya masih berasa manis. Nah, artinya tidak ada materi yang berubah. Air adalah materi yang istimewa karena kita dapat menjumpainya dalam bentuk padatan, cairan, ataupun gas dalam dunia ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sesungguhnya 2/3 bagian di dunia ini adalah air. Dalam ketiga bentuk ini, sebagian besar es terdapat di wilayah kutub. Air yang ada di bumi kita tidak akan pernah habis, karena air memiliki siklus air ataupun daur ulang air. Yuk kita lihat penjelasan siklus air sebagai berikut. Air yang berasal dari laut, sungai maupun danau serta dari tumbuhan menguap karena adanya panas dari matahari sehingga membentuk uap air. Kemudian uap air yang tidak terlihat ini naik sampai mencapai tempat yang tinggi. Ketika bertemu udara dingin, maka uap air akan mengembun sehingga membentuk awan. Awan terdiri atas tetesan-tetesan air yang sangat kecil. Awan terbawa angin, dan jika suhunya dingin, awan tersebut akan turun sebagai hujan atau yang disebut dengan presipitasi. Ketika hujan turun, maka air hujan mengalir ke laut, ke sungai, ke danau, dan diserap oleh tumbuh-tumbuhan. Proses ini pun terjadi berulang-ulang dan terus-menerus. Nah, oleh sebab itu, proses inilah yang disebut dengan daur ulang air atau siklus air. Perubahan kimia. Kalau tadi kita bicara tentang perubahan fisika, ini sekarang kertas dibakar merupakan contoh perubahan kimia. Nah, perubahan kimia ini terjadi apabila terjadinya perubahan materi, baik sesudah maupun sebelum terjadi perubahan.
Nah, pada saat terjadi perubahan kimia, ilmuwan sains mengatakan bahwa reaksi kimia telah terjadi. Reaksi kimia biasanya dituliskan dalam bentuk persamaan untuk mempermudah para ilmuwan. Persamaan kimia ini dapat ditulis dalam bentuk angka maupun simbol. Contohnya, ketika kita membuat adonan dari tepung, mentega, telur maupun gula, maka persamaan reaksi dapat ditulis dalam bentuk kata-kata sebagai berikut. Dalam persamaan di atas, tepung, mentega, telur, dan gula adalah bahan-bahan sebelum mereaksi kimia atau disebut zat prereaksi. Sementara donat adalah merupakan produk reaksi atau hasil yang diperoleh setelah reaksi kimia tersebut selesai. Ada 4 tanda-tanda terjadinya reaksi kimia. Yang pertama, adanya perubahan warna. Pernah ya melihat seseorang yang mengecat rambutnya? Nah, itu merupakan contoh dari perubahan kimia karena adanya terjadinya perubahan warna. Contoh lainnya juga terjadi ketika ibu yang sedang memanggang kue sampai warnanya kecoklatan. Yang kedua, terbentuknya gas. Tanda kedua dapat dilihat pada reaksi antara logam magnesium dengan lautan bening asam klorida. Nah, pada larutan tersebut akan terbentuk gelembung yang terbentuk pada saat air mendidih. Karena gelembung-gelembung ini merupakan hasil reaksi kimia antara magnesium dan asam klorida yang membentuk gas hidrogen. Selain gas hidrogen, dihasilkan pula larutan magnesium klorida. Jadi, dapat dilihat ya bahwa zat yang ada di sebelum dan sesudah reaksi itu berbeda. Yang ketiga, terbentuknya endapan. Beberapa reaksi kimia menghasilkan endapan sebagai salah satu produknya. Padahal tidak ada endapan atau padatan pada reaksinya. Reaksi awal biasanya berupa larutan yang keruh setelah dicampur. Nah, larutan yang keruh menunjukkan adanya padatan yang tidak larut. Apabila dibiarkan beberapa saat, maka padatan itu akan menumpuk di bagian bawah tabung reaksi ya. Nah, padatan ini yang disebut sebagai endapan. Yang keempat, adanya perubahan energi. Reaksi kimia yang terjadi pada saat terjadi ledakan menunjukkan adanya cahaya dan panas. Cahaya dan panas adalah dua bentuk energi. Reaksi lainnya yang menunjukkan perubahan energi adalah reaksi pembakaran logam magnesium, seperti yang dicontohkan pada video tersebut. Ada cahaya yang sangat terang yang terlihat ketika pembakaran. Setelah pembakaran diperoleh serbuk putih seperti abu, yaitu magnesium oksida. Jadi, intinya perubahan kimia ini terjadi karena adanya materi baru yang terbentuk, yang bisa ditandai dengan adanya perubahan warna, terbentuknya gas, terbentuknya endapan, ataupun adanya perubahan energi, ataupun adanya perubahan panas. Nah, contoh yang lainnya tentu kalian bisa ya mencarinya di kehidupan sehari-hari. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Bye-bye.